poros penggerak ke motor, poros yang digerakkan. Terus apa? eh Kita sudah belajar sabuk dan rantai. Hari ini kita belajar tentang roda gigi. Salah satunya adalah roda gigi lurus ya. Nah, untuk roda gigi lurus, kita mulai saja untuk share screen ya. Oh iya, mohon maaf ya, saya agak terlambat. Saya lagi perjalanan tadi ke sini. Ya, kita masuk ke roda gigi lurus ya. Jadi untuk pembahasan roda gigi, menurut bentuknya ya, berbentuk permukaannya, roda gigi itu terdiri dari empat. Ada roda gigi lurus, roda gigi miring, roda gigi cair, roda gigi kerucut ya. Dalam klasifikasi roda gigi sebenarnya banyak klasifikasinya, tapi itu sesuai dengan kebutuhan. Dan bentuk roda gigi itu rata-rata ada sendiri ya. Kita melihat yang mana yang dibutuhkan. Apakah misalnya pada layoutnya porosnya sejajar ya. Berarti kalau pemilihan sejajar bisa kita menggunakan roda gigi lurus. Kalau miring ada sudut sedikit dari pada poros kita bisa pakai roda gigi miring. Kemudian ada yang tegak lurus atau terlalu jauh kemiringannya daripada porosnya, poros satu dengan poros yang lain, maka kita bisa menggunakan bevel gear atau gigi kerucut ya. Kemudian mungkin ada posisi dari porosnya yang agak lurus ya, posisinya memerlukan sebuah roda gigi cacing, maka kita pakai roda gigi cacing. Jadi gitu ya. Jadi bentuknya itu, bentuk permukaan itu ada empat. Ada roda gigi lurus, miring, bevel, dan cacing. Kita masuk ke roda gigi lurus ya. Roda gigi lurus ini disebut dengan spur gear ya. Bahasa Inggrisnya spur gear. Jadi roda gigi lurus ya. Kalau misalnya dapat ini spur itu roda gigi lurus. Nah, definisi dari roda gigi lurus itu apa sih ya? Jadi kita masuk ke definisi. Roda gigi lurus itu adalah roda gigi dengan poros sejajar ya. Makanya kita klasifikasinya adalah poros sejajar. Roda gigi di mana roda gigi berjajar pada dua bidang silinder disebut bidang jarak bagi, kedua bidang silinder tersebut bersinggungan ya, dan satu menggelinding pada yang lain dengan sumbu tetap sejajar ya. Jadi ada dua bidang silinder, kemudian bersinggungan ya, jadi maksudnya saling kontak. Ini sudah kita bahas minggu lalu ya, roda gigi lurus. Ini jadi ada roda gigi penggerak yang kecil atau pinion ya. Jadi ini ada gigi-giginya, ada gigi-gigi di sekitar tubuhnya ya, di sekitar rodanya, makanya disebut dengan roda gigi. Ini saling bersinggungan atau saling kontak ya, saling saling bersinggungan itu disebut dengan roda gigi lurus. Apa keunggulan dari roda gigi lurus ya? Untuk roda gigi lurus ini digunakan untuk poros yang sejajar ya atau paralel. Kemudian dibandingkan dengan roda gigi yang lain, roda gigi lurus ini paling mudah dalam proses pengerjaannya. Jadi karena bentuknya tidak begitu rumit, maka machiningnya juga masih masih agak ini ya mudah ya. Sehingga kalau disebut harga lebih murah dibandingkan dengan roda gigi yang lain. Meskipun roda gigi ini lebih mahal dibandingkan dengan sistem transmisi lainnya seperti sabuk dan rantai. Tapi kalau dibandingkan dengan roda giginya, jenis roda giginya, ya dia lebih murah dari jenis roda gigi yang lain ya. Roda gigi ini cocok digunakan pada sistem transmisi gaya keliling besar ya, karena tidak menimbulkan gaya aksial. Ya, jadi kita minggu lalu sudah belajar gaya-gaya yang bekerja pada roda gigi lurus ya. Jadi ada dua, mungkin bisa saya buka lagi gaya-gayanya. Untuk roda gigi lurus, gaya-gayanya cuma ada dua ya, yaitu gaya eh, apa? Gaya apa? Masih ingat?
Masih ingat gaya dari roda gigi lurus? Ini ya, gaya tangan sial dan gaya radial ya. Jadi uraian dari roda apa gaya normal ya. Oh, ikut semua ini tulisannya juga apa apa ya. Itu ya. Jadi gaya-gaya pada roda gigi lurus ada dua, yaitu uraian daripada gaya normal ini ya. Jadi ada gaya tangan sial di sumbu X dan ada gaya radial di sumbu Y. Nah, ciri-ciri daripada roda gigi lurus ya, daya yang ditransmisikan lebih kecil dari 25.000 horsepower ya. Putaran yang ditransmisikan lebih kecil dari 100.000 RPM. Kecepatan kelingnya lebih kecil dari 200 meter per second. Kemudian rasio kecepatan yang digunakan adalah dari untuk yang tingkat untuk satu tingkat itu adalah 8. Apa I itu rasio ya. I-nya itu 8, lebih kecil dari 8, I-nya lebih kecil dari 45, dan yang ketiga adalah 200. I itu perbandingan kecepatan antara penggerak dengan yang digerakkan ya. Efisiensi keseluruhan untuk masing-masing tingkat antara 96 sampai 99% ya. Tergantung desain dan ukurannya. Itu ciri-ciri dari roda gigi. Nah, untuk klasifikasi, jadi kalau roda gigi ada klasifikasinya empat. Nah, roda gigi lurus juga ada klasifikasinya ya. Ini kembali lagi sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Ya misalnya dibutuhkannya itu roda gigi lurusnya apa eksternal misalnya. Jadi di luar ini yang saling bersinggungan ya bisa dipakai roda gigi namanya eksternal giring ya. Roda giginya ada di luar eksternal namanya roda gigi lurus eksternal ya. Kemudian umumnya pasang roda gigi ini digunakan untuk menaikkan atau menurunkan putaran dalam arah berlawanan. Jadi jika ini apa searah jarum jam maka ini akan berlawanan jarum jam. Ya. Kemudian yang kedua namanya roda gigi dalam ya. Kalau tadi itu ini bukan roda gigi lurus ya, roda gigi luar ya, sorry. Ini ada salah sedikit. Ini luar. Eksternal itu luar ya. Roda gigi luar yang luarnya roda gigi. Nah ini adalah roda gigi dalam. Jadi dalamnya ada roda gigi. Ya biasa kita lihat di biasa kita lihat di beberapa mesin ya. Untuk roda gigi ini roda gigi dalam ya. Dia bekerja gigi dalam. Ukurannya kecil berbanding reduksinya besar ya. Karena pinionnya terletak di dalam roda gigi. Jadi perbandingannya reduksinya besar. Roda gigi ininya di dalam. Jadi yang penggeraknya itu di sini ya. Pinionnya di sini, roda gigi besarnya ada di sini ya. Itu roda gigi lurus dalam ya. Kemudian ada yang disebut dengan rack and pinion ya. Rack and pinion ini satu roda gigi bulat ya, satu gigi yang berbentuk lingkaran, satu yang berbentuk lurus-lurus saja seperti ini. Tapi bentuk giginya sama membentuk dua gaya saja, itu gaya radial dan gaya tangensial ya. Dua-duanya ini cuma ada dua itu untuk di titik apa sih namanya titik ininya ya, titik kontaknya, sumbu kontaknya terjadi di sini, terjadi kontak di sini, gayanya cuma dua, gaya tangensial dan gaya radial. Kemudian satu lagi disebut dengan roda gigi permukaan ya. Jadi bentuknya bulat kayak palung ya. Bentuknya bulat kayak palung. Jadi gigi-giginya ada di permukaan. Jadi dia tidak membentuk roda, tapi dia berada di bawah eh, apanya giginya ya. Jadi kayak di bawah ini cuma dasarnya saja ya kayak tadi ini kan bentuknya memanjang, sedangkan ini bentuknya bulat ya, hampir sama. Nah, potongannya ini sebesar 90 derajat ya.
Nah, ini kembali lagi klasifikasi dari roda gigi ini tergantung dari kebutuhan. Yang kita tinggal pilih itu adalah bentuk roda giginya apa. Apakah dia roda gigi miring, roda gigi lurus, cacing, atau bevel ya. Bentuknya bisa seperti ini. Tapi tetap dia lurus, dia cuma membentuk dua gaya, tangan sial dan radial. Itu ya, untuk klasifikasi daripada roda gigi. Kemudian, jadi ada 4 ya klasifikasinya. Ada roda gigi luar, roda gigi dalam, ada yang disebut dengan rangkaian pinion, dan ada yang disebut dengan roda gigi permukaan. Nah, kemudian bagaimana cara kita merancang ya? Bagaimana cara kita merancang roda gigi lurus ya? Di sini dalam perancangan roda gigi lurus berputar bersamaan dengan roda gigi lurusannya dengan nilai perbandingan putaran yang ditentukan ya. Roda gigi ini dapat mengalami kerusakan berupa gigi patah, aus atau berlubang-lubang atau bopeng permukaannya dan tergores permukaannya karena pecah selap minyak pelumas kekuatan gigi terhadap lentur dan tekan permukaan merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan kekuatan roda gigi. Nah, maksud dari apa eh, ini maksud dari paragraf ini itu adalah bahwa karena di dalam penggunaan jadi karena ada dalam penggunaan roda gigi itu nanti akan bisa aja terjadi kerusakan ya atau terjadi aus kemudian kemudian pada saat pembuatannya atau produksinya bisa ada cacat gitu ya, maka sebelum kita merancang kita harus menghitung dulu kekuatan daripada roda giginya gitu ya. Jadi sebelum dalam proses perancangan kita harus menghitung kekuatan roda giginya ya. Contohnya menghitung lenturannya, tekanan permukaannya seperti apa gitu ya untuk roda gigi. Nah, ada beberapa yang harus kita hitung di dalam roda gigi ya. Ini yang pertama dalam perancangannya salah satunya kita harus menghitung kekuatan terhadap lenturan. Ya, kita menghitung kekuatan terhadap lenturan. Di mana karena ada perbandingan kontak adalah 1,0 atau lebih, maka beban penuh tidak selalu dikenakan pada satu gigi, tetapi demi keamanan perhitungan atas dasar anggapan bahwa beban penuh dikenakan pada titik berpotongan A, ini ya, di titik ininya, titik perpotongannya dengan garis lubangnya dengan pecah gigi. Jadi untuk hitungan ya. Untuk pertama itu kita menghitung dulu kekuatan lenturnya ya. Nah, sebelum mendapatkan kekuatan lenturnya ini, kita harus menghitung dulu gaya tangan sial yang bekerja pada putaran gigi ya. Kemarin kita kan ada 2, gaya tangan sial dan gaya radial ya. Nah, untuk gaya tangan sial bisa dihitung kemarin sudah saya jelaskan ya di mana gaya tangan sial ini ya dari gambar beban normal sendiri ya dari sini. Ini adalah FN-nya yang yang eh, yang vertikal ini radial ya. Yang vertikal ini radial, yang horizontal ini adalah tangan sial. Ini tangan sial FT-nya. Ya, jadi kalau misalnya diketahui di sini gaya normalnya, terus di sini sudutnya ada theta, maka ini bisa diketahui ya. Jadi FT-nya bisa dihitung. Atau kalau yang kemarin kita bisa menggunakan daya ya. Jadi dari rumus daya itu adalah FT sama dengan daya dikali dengan eh, F ya, kecepatan kritis. Itu bisa. Nah, biasanya bisa dari deh.
Itu salah satu yang harus kita hitung. Nah, dari menghitung gaya tangan sial, kita menghitung diameter jarak bagi ya. Di sini diameter jarak baginya dari DB1 ya. Jarak bagi itu biasanya ada kecepatan keliling ya di sini. Jadi ada rumusnya kecepatan keliling dari kali Pn per 60 kali 1000 ya. Jadi sebenarnya ini dari kecepatan bisa diperoleh diameternya ya. Namanya diameter jarak bagi. Diameter ya, diameter roda gigi. Kemudian daya yang ditransmisikan ya, menghitung daya yang ditransmisikan ini juga kalau di dalam perancangan biasanya kita merancang roda gigi pada kendaraan ya. Untuk roda gigi pada kendaraan biasanya kita ambil klasifikasinya dari brosur ya atau dari motor itu sendiri. Maka yang diketahui itu adalah dayanya ya. Jadi maka hitungannya bisa dibalik. Kita mulai di sini. Kita mulai di sini dayanya. Kita mulai mengetahui daya gaya tangan sial dikali dengan V atau di sini omega ya kecepatan keliling dibagi dengan 102. Nah, ingat 102 ini sebenarnya dari buku Sularso ya. Dibagi 102 di sini karena ini dari buku Sularso. Sebenarnya tadi rumusnya sorry ya tadi rumusnya balik ya. P harusnya eh, harusnya rumusnya adalah FT sama dengan P dibagi V ya, sorry, saya salah tadi. P dibagi V, kebalik. Ini P dibagi V harusnya. Terlihatkah slide-nya? Terlihat Bu. Lihat Oke. Bu. P dibagi V ya. Rumus itu FT kali V ya yang tadi ini. Ini dibagi 102 karena kita menggunakan kilogram ya. Kita tidak menggunakan Newton. Ini kebetulan saya ambil sumbernya dari buku Sularso. Dia tidak menggunakan Newton. Tapi dia menggunakan kilogram force, berarti kita tinggal bagi 1 dibagi 9,81 ya. 1000 dibagi 9,81 jadi 102. Seperti itu. Jadi kita boleh pakai ini ya 102, boleh tidak jika kalian menggunakan Newton. Ingat, kalau tidak menggunakan Newton dan kilogram pakai 102. Kalau tidak pakainya langsung P dikali F dikali P ya. Tuh kadang ini dulu yang kita hitung ya. Jadi bisa dibalik cari dulu FT-nya dari sini dari P ya. Atau kalau FT-nya sudah diperoleh cari V-nya berarti ya kecepatan kelilingnya. Berarti kita bisa nemu di sini. Eh mana sini bisa kita nemu V-nya ya. Bisa kita nemu V-nya maka diameternya bisa dicari. Seperti itu. Jadi rumus-rumus ini bisa diputar-putar ya, jangan khawatir. Setidaknya Anda paham yang mana hubungan antara gaya tangan sial dengan kecepatan ya terhadap daya misalnya itu yang harus Anda pahami. Nah, kalau merancang itu kan tidak selalu diketahui ya, jadi ada beberapa doa yang diketahui maka kita harus hitung. Nah, kemudian selanjutnya beban gaya tangan sial FT pada puncak gigi ya. Ini bisa kita hitung. Di sini ada rumusnya. Sigma B sama dengan tangan sial dikali L. Anda bisa lihat di sini yang mana L ya. Yang mana L, yang mana L itu adalah panjang ya. Ini ke sini ya. Ini L kecil ya. Kemudian B-nya adalah ini B dikali H kuadrat, hanya ini lebarnya, ini panjang ke belakang, ini lebarnya dibagi dengan 6, kemudian bisa kita putar ya, jadi di sini gaya lenturnya, ini ada gaya lenturnya, tegangan lenturnya ya, bukan gaya lentur, tegangan lenturnya sama dengan ini, maka bisa diperoleh FT-nya, jadi bisa juga lewat tegangan lentur ya. Tapi misalnya kalau tegangan lentur tidak diketahui ya kembali lagi tadi ke daya, jadi diputar-putar saja dulu rumusnya ya. Nah, di sini hitungannya tinggal Anda apa kalau misalnya
misalnya tidak ada ukuran ini, berarti ukuran ini yang harus Anda asumsikan dulu terlebih dahulu ya. Untuk H tebal gigi ya, jadi untuk H tebal gigi, AE itu adalah, atau L itu sama dengan tinggi total gigi, tegangan lentur, kemudian BC B kali H ya, dengan gaya FD tendensial tegangan lentur. Itu jadi ada tangan sial, diameter, kemudian daya ya yang harus kita ketahui, kemudian beban tangan sialnya pada apa beban lenturnya sendiri ya terhadap beban lenturnya. Kemudian faktor tegangan kontak yang diizinkan ini belum selesai, saya pakai PDF-nya aja. Eh, ya. Kemudian dari sini ada beban lentur yang diizinkan ya. Nomor 5 itu adalah beban lentur yang diizinkan. FB F1B sama dengan sigma A dikali M dikali Y dikali V ya. Ini berasal dari rumus yang tadi FT ya. Jadi dilakukan dibolak-balik rumusnya menjadi dapatlah ini. Kemudian FT-nya dengan persamaan ini tergantung dengan kecepatan keliling dapatlah B. Jadi bisa diputar-putar dapatlah B ya. B-nya FT dibagi F1B. Kemudian faktor tegangan kontak izin yang diizinkan ya. Ini ada K, namanya K. Itu sama dengan 2 PV dikali KH. Kemudian untuk nilai yang tadi yang dari atas ini di sini ada tabelnya. Nanti akan kita coba contoh soal ya. Nah, PV yang nanti contoh soalnya akan menggunakan tabel-tabel ini. PV di sini adalah faktor dinamis ya. Ini faktor dinamisnya tinggal kalian pilih tabel 2 itu kecepatan rendahnya. Misalnya soalnya itu di kecepatan antara 0,5 sampai 10 meter per second. Maka kalian menggunakan rumus PV sama dengan 3 per 3 tambah V. V ini adalah kecepatannya. Kemudian kecepatan sedang. Ini rumusnya ya. Jadi Anda tinggal memilih PV-nya. Kemudian tegangan lentur atau sigma A tadi di sini bisa diketahui. Jadi sebelum kalian membuat atau merancang roda gigi, boleh ditentukan dulu material apa yang akan digunakan ya. Atau dibalik Anda mengetahui gaya-gaya apa dulu ya yang diterima oleh roda gigi nanti, kemudian dihubungkan dengan berapa tegangan yang diizinkan ya, sehingga setelah mendapat tegangan yang diizinkan, Anda bisa memilih material ini yang bisa digunakan untuk membuat roda gigi. Jadi bisa dibalik juga ya, gitu ya. Jadi kalau memilih duluan bisa, tapi biasanya dilakukan dulu perhitungan ya. Jadi bisa dibalik untuk perancangannya. Di sini karena biasanya bahan-bahan roda gigi itu sudah ada ya, misalnya dari besi cor, baja karbon untuk konstruksi mesin misalnya ya, baja paduan, jenisnya lama, jenis jenis materialnya FC15 misalnya ya, eh, untuk besi cor ya. Anda tinggal melihat di sini, oh ini oke, udah cocok buat roda gigi yang saya butuhkan di 15 kilogram per milimeter kuadrat misalnya. Kemudian tegangan lenturnya segini, oh ya bisa digunakan ya. Ini ada bagannya nanti saya akan share ya. Atau udah share belum apa belum ya. Kemudian tegangan kontak juga ada di sini ya, tinggal kalian pakai saja. Nanti akan kita coba contoh soal. Di sini modul ya, hubungan daya rencana dengan modul. Minggu lalu sudah saya jelaskan modul itu apa ya. Modul itu apa, terus ini roda giginya juga ya. Eh,
apa lagi namanya, apa istilah-istilah di dalam roda gigi sudah ada ya, memakai masker. Nah ini kita masuk ke contoh soal ya. Nah ini ada contoh soal. Nah, salah satu jadi kisi-kisi kita dalam kuliah nanti. Tunggu sebentar, banyak. Oh, bentar ya, saya hapus dulu. Bentar ini kebanyakan dibuka. Kalau sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk contoh soal untuk roda gigi ya. Jadi merancang roda gigi ya, beberapa komponen yang harus dihitung. Salah satunya adalah gaya ya. Oke, salah satu contohnya ya untuk roda gigi, dua buah roda gigi saling berputar terhadap satu sama lain ya. Roda gigi satu atau roda gigi kecil atau ini roda gigi pinionnya ya, berfungsi sebagai penggerak. Dan roda gigi dua, roda gigi yang besar atau gearnya yang dapat mendistribusikan daya dari poros putaran poros dan dua buah roda puli gitu ya. Dari hasil pengukuran diperolehlah data-data sebagai berikut ya. Jadi putaran porosnya bergeraknya itu adalah, jadi N1-nya adalah 1450, N2-nya 300 rpm ya. Untuk diameter roda gigi pertamanya itu adalah 40 mm. Kemudian jumlah gigi roda gigi pertama itu adalah Z1 ya, sama dengan 10. Jadi kalau di buku ini kita menggunakan Z itu jumlah gigi ya, Z1. Nah, eh, pertanyaannya rencanakan roda gigi kedua ya. Jadi roda gigi yang digerakkan. Nah, di sini sudah ditentukan terbuat dari bahan SC46. Coba kita lihat SC46 tadi di tabel ada nggak ya? SC ada ya. Nih, besi cor ya. SC46, 160 dan 19. Oke. Nah, untuk penyelesaian dari ini, karena yang diketahui pertama itu adalah putaran ya, putaran N1, N2, maka ini bisa kita tulis untuk rasio kecepatannya ya, rasio putarannya. Rasio putaran itu rumusnya adalah N2 per N1 sama dengan Z1 per Z2 atau jumlah gigi 1 per jumlah gigi 2. Maka N2 per N1 sama dengan Z1 per Z2. Jadi dimasukkan saja yang diketahui ya untuk mendapat jumlah gigi di roda gigi besar ya, atau roda gigi gearnya yang digerakkan. Tinggal masukkan saja, berarti ini 300, N2-nya 300, N1-nya 1450. Ingat ya, N1 itu adalah penggerak, N2 itu yang digerakkan. Ya, jadi di sini penggeraknya 1450 rpm, sedangkan N2-nya adalah 300 rpm. Tinggal masukkan, dan jumlah gigi set 1-nya 10, dengan set 2-nya sama dengan 50 gigi ya. Di sini sudah selesai bahwa jumlah gigi yang dibutuhkan, apa jumlah gigi untuk roda gigi besarnya itu adalah 50 gigi. Ya. Kemudian selanjutnya kita menghitung modul gigi ya. Modul giginya adalah M.
M itu adalah diameter dibagi dengan jumlah gigi ya. Nah, di sini adalah D1-nya itu ada tadi yang diketahui adalah D1-nya adalah 40, maka kemudian set satunya adalah 10, maka 40 dibagi 10. Ini adalah 4. Itu untuk modulnya. Sehingga dari sini kita bisa ngitung diameter roda gigi besar ya. Sama rumusnya sama, tinggal kita mau D2 per Z2 ya. Bisa dibaca M-nya sudah diketahui. Atau mau diputar, berarti kita tulis saja M-nya, rumusnya adalah M sama dengan D2 ya. Dia kan pakai D1, ini D2 bagi dengan Z2 ya, sorry. Nah, sedangkan set 2-nya tadi sudah diketahui ada 50 ya, berarti ini modulnya sudah ada 4 sama dengan D2-nya berapa? Belum ada ya. D2 Z2-nya adalah 50. Nah, sehingga D2-nya tinggal kita kali ya. 4 dikali 50 sama dengan 200. Seperti itu. 200 mm, ingat satuan. Ini ya. Nah, sehingga untuk perbandingan putaran itu bisa diperoleh N2 per N1 sama dengan D1 per D2 itu 300 dibagi dengan 1450 itu sama dengan 0 atau rasio ya, rasio putarannya ini perbandingan putaran. Rasio putarannya itu adalah 0,2. Kemudian dari menghitung perbandingan putaran, kemudian kita perbandingan roda gigi, ada poros penggerak dan roda gigi yang digerakkan I-nya ya. Di sini set 2 dibagi dengan set 1. Nah, perbandingan putaran dengan perbandingan roda gigi didapatkan U lebih kecil dari 1 dan I-nya lebih besar dari 1 sehingga dapat dikatakan bahwa roda gigi tersebut digunakan untuk reduksi ya. Karena U-nya sama dengan 1 dan I-nya lebih besar daripada 1. Nah, kemudian kecepatan. Kita setelah mendapat roda gigi, jumlah gigi, terus apalagi tadi jumlah gigi, putaran, sudah diketahui semua, diameter ya. Kita karena diameter duanya sudah diketahui, maka kita bisa menghitung kecepatan kelilingnya ya. Untuk roda gigi penggerakan yang ditanya yang disuruh diperintahkan tadi atau di pertanyaan tadi diperintahkan bahwa rencanakan roda gigi 2. Maka kecepatan roda gigi 2 bisa kita hitung ya dengan rumus PD 2N2 per 60 dikali dengan 1000 ya. Hasilnya adalah 3,14. Kemudian selanjutnya meter per second, ingat satuan meter per second ya. Kemudian bahan roda giginya tadi ya, jadi ke-6 bahan roda giginya itu adalah SC46. Nah, kita lihat SC46 apa saja yang bisa kita tarik sebagai klasifikasinya ya. Nah, ini 46 berarti sigma B-nya adalah 46, HB-nya adalah apa? HB-nya adalah 160 dan sigma A-nya adalah 19. Ya, kita coba lihat. Kalau salah berarti ini salah. Oke, benar ya. HB-nya, sigma B-nya adalah 46 kilogram per second, itu kekuatan tariknya. Kemudian tegangan lenturnya, sigma A-nya adalah 19 kilogram milimeter kuadrat. Ini pakai kilogram ya. Sudah pakai kilogram, kemudian HB-nya adalah 160. Jadi kalau kalian misalnya mau menggunakan Newton, kalian harus kali 9,81 ya. Jadi Newton per milimeter kuadrat.
Nah, faktor-faktor yang menentukan beban lentur yang diizinkan ya, persatuan lebar atau FB1, ya ini bisa dihitung ya, di mana untuk kecepatannya tadi adanya 3,14. Maka kita bisa lihat faktor kecepatan dinamisnya di dalam tadi ya, di dalam sini ya. Eh, ini dia 3,14. Berarti kalau 3,14 dia berada di kecepatan mana ini kira-kira? Ada yang bisa jawab saya? Kalau dia 3,14 berarti kita memilih yang mana nih? Kecepatan rendah, sedang, apa tinggi? 3,14 Sedang, meter per second. sedang Halo? Bu. Apa? Coba ada yang bisa jawab? Sedang Bu. Sedang. Ada yang lain? 3,14. Rendah Bu. Rendah Rendah. Bu. Rendah kan? 0,5 sampai 10. Itu 3,14. Sedangkan kalau sedangkan 10 ya. Berarti kita menggunakan untuk faktor dinamisnya itu adalah 3/3 tambah 1 ya. Tambah V, sorry. Itu boleh dicari dulu faktor dinamisnya ya untuk mencari FB1-nya. FB1-nya tinggal pakai rumus yang tadi aja. Nih, ya, jadi Y-nya Y-nya sendiri kita lihat di tabel 1 ya. Untuk sebelumnya sih sebenarnya harusnya lihat ini dulu ya. Rumus ini dulu nih FB1, kita harus menghitung FB1. Rumusnya adalah ini ya. Nah, tadi tegangan A-nya tadi sudah ada di atas ya. 19 kan. M-nya M-nya tadi modul ini yang kecil, harusnya ini M kecil, kemudian Y-nya ya Y-nya ini adalah faktor dari ini ya. Y-nya sendiri itu nih, Y-nya sendiri itu ada di tabel 1 itu faktor bentuk gigi ya, sesuai dengan jumlah giginya. Tadi jumlah giginya ada berapa? Ada 50 ya. Berarti harusnya faktor ininya adalah 0,421. Ini untuk roda gigi 2. 0,408. Tadi berapa? Yang 50 ya, 408. Kita lihat tabel 1. Mana? Oh, di atas. Oh ya, ini ya. 50 Y-nya itu adalah 408 ya. Itu ya, tinggal kita masukkan saja dalam rumus. Tadi ingat untuk ini kecepatan rendah kita pakai ini, kemudian tinggal dikalikan saja. Kemudian menghitung faktor tegangan kontak ya. Eh, Gigi yang diambil menurut kekerasan. Kekerasan tadi berapa? Kekerasan tadi ada di HB-nya ya. Jadi HB 160 ya. Maka eh, kita lihat di tabel 4 ya untuk KH-nya. Di tabel 4 untuk KH-nya berapa? 160. Untuk HB-nya berarti besi cor ya. Nih besi cor berarti KH-nya itu adalah 0,0 tadi besi cor ya. 0,039 ya. Ini di tabel 4. Di sini sudah jelas ya. Jadi Anda tinggal pelajari saja pelajari saya dari mana asalnya ya. Sini sudah jelas bahwa dari ambil dari tabel 4 misalnya ini ya. Tabel 4 kita ambil KH-nya 0,39.
Maka untuk menghitung faktor tegangan kontak yang diizinkan itu tinggal pakai rumus K sama dengan 2 PV dikali KH. PV tadi sudah dapat 0,49, tinggal dikali KH-nya itu sama dengan 0,04. Jadi untuk roda gigi eh, yang digerakkannya sudah ada klasifikasinya ya. Yang pertama kekuatan tariknya segini, tentunya ya jumlah giginya sudah, diameter gigi sudah, kemudian faktor tegangan kontaknya sudah ya, kemudian tegangan kontaknya pun juga sudah. Jadi kalian tinggal mengasih kesimpulan di situ bahwa untuk roda gigi eh, yang digerakkannya seperti ini, seperti itu ya klasifikasinya. Rencanakan roda gigi dua yang digerakkan. Seperti itu ya. Ada pertanyaan mungkin? Bisa ya, paham ya. Nanti akan saya share buku ini di GCR. Contoh soalnya ya. Untuk roda gigi lurus. Kemudian kalau contoh yang kedua, silakan dikerjakan saja ya ini. Untuk contoh dua, bolehlah dijadikan tugas ya. Sekarang, tapi Anda kerjakan kumpulnya di GCR. Latihan soal, jadi memang memang harus latihan soal ya. Ada pertanyaan? Paham ya? Jadi salah satu yang harus kalian pahami di dalam roda gigi lurus itu, yang pertama roda gigi lurus ini digunakan untuk poros sejajar ya. Itu kemudian efisiensi daya yang ditransmisikan 96 sampai 98%. Kemudian gaya yang bekerja di roda gigi lurus itu apa? Gaya ada dua, gaya tangensial dan ada gaya radial. Gaya gaya pada roda gigi yang digerakkan itu dan yang penggeraknya itu berlawanan arah ya. Itu aja. Ada gayanya itu tangensial dan radial. Apalagi ya itu ya untuk mengerjakan ini yang harus kita hitung adalah gaya tangensialnya, gaya lenturnya ya. Kekuatan intinya adalah kekuatan pembebanannya ya, berapa kekuatan yang diizinkan ya, biasanya tergantung pada material si roda gigi yang kita pilih. Itu ya, roda gigi nggak begitu susah, roda gigi lurus mah ya, tinggal masuk-masukkan saja. Intinya Anda pahami asal asal mulanya perhitungannya ya, di apa yang harus kalian hitung ya. Yang pentingnya di sini nih, faktor-faktor ini nih yang harus kalian bahas ya. Harus ada nih ya untuk roda gigi. Faktor beban lentur ya, faktor tegangan kontak. Nah, karena situ ada terjadi, kalian harus itu. Nah, di mana ada perbanding harus ada kecepatan ya, kecepatan keliling. Nah, sama ini juga nih. Ya pokoknya semuanya yang ada di sini yang ada sampai nomor F ya, sampai bahan. Nah, ini juga bisa jadi bahan kisi-kisi Anda untuk minggu depan atau 2 minggu depan lah ya, Anda ujian ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nah, sekarang kita kerjakan latihan soal nomor 2. Isi-isi juga nih, siapa tahu naik ya. Silakan kalian pelajari ya. Silakan dikerjakan kembali eh, dengan menggantikan dayanya menjadi 1x ya. 1x ini diganti saja jadi angka belakang NIM siswa. 1x kilowatt. Jadi misalnya ada ini kayak pras 81. Nah, tapi pras karena di sini 11, pras harus yang satunya itu harus diganti menjadi 3 saja ya. Jangan satu pakainya. 13 kilowatt jadinya. Saya mau pakai. Ya, oke.
Saya akan share. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, mangga Krisna. Untuk deadline-nya kapan ya, Bu? Hari ini cuma sebentar ini ngerjainnya cuma 15 menit. Soalnya, Bu, ada Zoom bahasa Indonesia, Bu. Jam? Oh, ini banyak ya? Oh iya ini banyak. Di jam 10.45, 9.45-an, Bu. Oh ya udah. Ya udahlah hari ini pas pengganti ini aja ya. Kita pengganti materi yang apa kuliah yang kosong aja. Berarti minggu depan aja pas UTS aja ya. Dikumpul sama UTS-nya. Oh, Baik, jadi Bu. dikumpulkan pada saat UTS ya, Bu? Iya, tapi tetap dimasukkan ke JGCR ya. Jadi tetap dikumpulkan hard copy-nya, hard filenya, tapi tetap di foto dulu baru dimasukkan, baru dikumpul. Dikumpulnya pada saat UTS. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Ibu izin bertanya, iya udah enggak, silakan. kalau buat UTS itu open book apa enggak ya, Bu? Maunya apa? Open book aja, Bu. Pengen open book, Bu. Pengen open book. Kenapa pengen open book? Maunya susah soalnya. Beda Materinya kita open banyak. book, open ini aja ya, open catatan ya, biar kalian belajar juga. Open ini, A4, Bu. A4, A4, kalian tuh lihat. Nanti dikumpulin juga ya, catatannya dikumpulin. Contekannya nanti dikumpulin ya. Oke, Bu. Kalau nggak ada contekan berarti Anda hilang poin. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Nanti buka catatan ya. Ibu Jadi izin bertanya untuk kisi-kisinya ini doang. semua yang kita pelajari dari awal sampai terakhir itu kisi-kisi sih sebenarnya. Cuman jadi biar kalian pelajarin semua. Cuman yang sudah saya kasih waktunya ada nggak ya saya kasih? Yang ini yang di pengantar dulu ada nggak yang saya berikan itu buat penilaian? Taruh mana ya? Ada tabel nggak dulu saya kasih tabel? Ada tabelnya nggak kemarin? Oh ya, aku cek dulu. Jadi ada beberapa bagian yang masuk ke dalam UTS tugas gitu ya. Mana ini mana? Elemen mesin. Tunggu sebentar. Pengantar elemen mesin 2. Maaf ya saya lagi makan. Ini enggak yang masuk UTS itu di belt, chain, dan roda gigi lurus. Enggak. Apa sudah saya share ya? Ada di ini ya, ada di PPT sebelumnya. Kalau nggak salah aku udah share deh. Yang ini, yang untuk penilaian, bobot-bobotnya. Ini udah kelihatan? Ini nih. Jadi harusnya kita kuis itu 2 kali ya. Eh, ini nanti kan kita ganti di roda gigi ini. Nah, yang akan masuk UTS itu adalah belt, chain, dan roda gigi. Sudah terlihat ya, Pras? Siapa tadi yang bertanya? Sandi ya? Bu, terima kasih. Terlihat, Bu. Wah, jadi memang sudah harus apa? Buat ini ya. Jadi target saya itu minimal 50% mahasiswanya nilainya itu AB. AB, BC ya. Kalau ini berarti target saya nggak tercapai. Ya mungkin itu ya.
Saya share aja materinya di CR aja ya, Baik, biar Bu. nggak hilang. Baik, Bu.